DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis, dan kali ini sudah bersama saya adalah Genesia Sinclair Chowai. Hai. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Mungkin sebagai awalan boleh kenalin diri dulu, Gene. Boleh. Halo semuanya, nama aku Genesia Sinclair, biasa ya bisa dipanggil Gene aja. Aku sekarang ini lagi tinggal di Jerman. Aku bekerja full time sebagai automation engineer dan juga lagi ngambil S2 part time teknik elektro. Sambil juga bikin konten tentang budaya dan kultur Indonesia Jerman sih utamanya. Sekian. Kayak perkenalan ini formal banget. Mungkin akan aku bahas beberapa ya terkait dengan activity kamu itu, terutama mungkin yang terakhir dulu ya, masalah content creation ya. Aku pertama kali lihat sebenarnya gara-gara beberapa bulan yang lalu tuh aku mau ke Jerman kan. Lalu entah kenapa explore Instagram merekomendasikan video-videomu kayak gitu, terus iya jadinya itu memang awalnya bagaimana ya, kalau boleh diceritain masuk ke dunia content creation ini gitu. Sebenarnya aku dari tahun 2020 ya berarti udah mulai bikin YouTube kan, video panjang, banyak kan itu 5-10 menit selama setahun, tapi hampir nggak ada audiens sih, kayak setelah setahun paling 500 subscriber, terus nggak ada konten yang benar-benar viral atau mencuat banget. Terus waktu Oktober-November 2021 tahun lalu gitu, aku iseng aja bikin satu video pendek, nggak mikir mau bikin konten pendek waktu itu. Tapi kayak itu pas awal benar-benar nggak ada traction sama sekali, kayak normal banget videonya. Setelah 2 minggu, tiba-tiba blow up 70.000 views. Di mana aku dulu followers 2.000, tapi itu masih personal account aja karena aku bukan content creator segala macam. Setelah itu aku pikir, wah mungkin ini momentumnya tepat, aku mulai bikin video pendek aja, YouTube di on hold dulu lah. Terus bikin, terus ada lagi yang blow up sampai 1 juta, itu kayak dalam kayak video keempat kelima itu udah blow up lagi. Jadi kayak sejak itu aku kayak, oke, aku sekarang momentumnya tepat untuk aku fokus di video pendek dulu. Terus aku baru mulai ke TikTok, terus repost juga ke YouTube aku jadinya. Oke. Berarti sebenarnya awalnya memang diniatkan untuk jadi content creation ya, dengan pertama kali bikin di YouTube seperti itu? Iya sih, dari dulu aku emang suka bikin video, suka ngedit gitu kan. Cuman belum ketemu niche-nya aku di mana. Jadi kayak waktu YouTube itu aku masih kayak setengah vlog, setengah inspirational talk, setengah masih nggak jelas arahnya. Kalau yang video pendek kan benar-benar jelas, budaya dan kultur, budaya dan bahasa gitu. Jadi lebih ngena ke audiensnya juga sih, audiens juga tahu expect apa dari konten aku. Iya, terbukti juga kayaknya algoritmanya mengarahkan seperti itu, yang tadi seperti aku bilang, aku nggak sengaja masuk ke explore, ternyata rekomendasinya adalah video-video. Ya kadang-kadang kalau buka reels kan terus-terusan aja ya, scroll gitu kan. Iya, bahaya itu sebenarnya. Bahaya banget sih sebenarnya ya. Tiba-tiba rekomendasinya ke situ gitu. Berarti memang kenanya di situ ya. Kalau tadi boleh diceritain, kalau video-video panjangnya itu ngomongin apa ya? Kebanyakan kalau di YouTube. Aku ada traveling, kayak video-video travel vlog gitu. Ada juga yang ngomongin, aku ada series namanya Life Snap, jadi dari kehidupan sehari-hari, apa yang aku pelajarin. Jadi lebih ke motivational ini sih, talks gitu. Sama aku juga ada interview orang, tapi baru dikit. Jadi kayak interview orang-orang muda di Jerman, kayak mereka nyampainya gimana, mereka pekerjaannya juga beda-beda semua. Itu. Sama juga ada juga tentang bahasa sih. Kalau nggak kultur dan bahasa, itu ada beberapa. Dan itu yang paling laku sebenarnya. Jadi mungkin emang ketahuan juga sebenarnya dari YouTube,
konten aku yang paling bisa orang relate itu yang tentang budaya dan bahasa. Oke. Iya. Aku juga dulu begitu sebenarnya. Jadi tadi kemarin kan sempat nanya ya, ini di videoin apa enggak gitu. Karena aku mirror juga di YouTube sebenarnya. Tapi memang kalau konten ngobrol seperti ini itu di YouTube jelek banget sih. Maksudnya ya karena bukan artis gitu ya atau apa gitu. Itu paling cuman berapa ratus gitu, 100, 500 yang kayak gitu. Bahkan pembicara narasumber yang oke pun yang artis paling cuman mentok di 1.000 atau berapa ribu kayak gitu. Tapi kalau aku konten panjangnya karena kalau ngobrol atau interview kan itu justru temen yang ngasih tahu, lo taruh di Spotify aja kayak gitu kan. Ternyata audio podcast soalnya. Betul, karena orang commute ya kebanyakan seperti itu. Jadinya aku rilis di Spotify. Ternyata waktu itu aku rilis pertama sebulan 1 minggu pertama itu jauh ngelebihin selama ini di YouTube kayak gitu. Jadi kayak wah kayaknya memang kalau ngobrol enakan di Spotify sih. Cuman ya kalau untuk record ya di YouTube buat dokumentasinya juga lah, dan ngobrol kan lebih enak kalau pakai ini ya, apalagi lihat muka apalagi kalau lagi Zoom kayak gini gitu. Iya. Sebenarnya kita secara usia tuh agak berbeda jauh ya kalau aku cek ya. Oh, emang umur berapa? Kamu kan masuk kuliah 2016 ya? Iya. Ini kalau aku cek di LinkedIn deh. Aku tuh 2006. Oh, tapi nggak ketara kok, muda banget kok, nggak apa-apa. Kirain hampir seumur, paling beda dikit. Enggak. Jadi aku juga iya ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Dan maksudnya bukan dalam konteks ya. Bukan dalam konteks kurang atau lebih dan segala macam, tapi menurutku adalah kita berada di dunia generasi yang cukup berbeda jatuhnya gitu. Beda generasi sih, 10 tahun sih. 10 tahun gitu. Dan aku lagi tertarik banget ya mendalami masalah, mungkin aku minta pandangan juga ya dari kamu ya. Belakangan ini nih ada istilah yang namanya adalah kalau orang Amerika native ya. Jadi ada istilahnya digital native sekarang. Digital native itu adalah usia-usia seperti kamu nih, yang kelahiran 2000-an ke sini gitu, yang mana secara natural itu sudah terjun ke dunia digital. Kayak kamu bikin konten adalah hal yang keseharian. Kalau ngelihat kayak mahasiswa bikin tugas aja ngonten gitu kan, tugasnya bahkan konten gitu, tugas ospek yang berapa tahun yang lalu rame kan, itu adalah tugasnya adalah bikin konten Instagram dan seterusnya. Sedangkan generasi sebelumnya disebutnya tuh sekarang ada istilahnya digital migran. Jadi kayak kalau native ya, orang native berarti yang memang sudah berada di dunianya atau di alamnya gitu. Sedangkan migran nih yang tadinya bukan orang digital, bukan orang digital analog lah ya gitu, masuk ke dunia digital. Jadi agak beda lah, walaupun sejago apapun seorang migran itu berbahasa Inggris misalnya ya, tapi yang native akan lebih fluent lah ibaratnya. Kamu ada terms itu? Ada terms, aku juga baru dengar mungkin kayak seminggu yang lalu lah gitu, aku lihat di Instagram kayak gitu. Pendapatmu seperti apa kalau terkait dengan hal tersebut? Pasti I think ada advantage-nya sih anak-anak yang digital native ya. Soalnya kan kayak kita udah dari from a younger age kita udah terekspos dengan internet dan lain-lain gitu. Aku aja kayak nggak bisa kebayang zaman sebelum adanya Google atau handphone, kayak aku kerjaan atau kampus itu semuanya kayak tanpa Google aku kayaknya nggak bakal lulus. Sedangkan kalau kita ngomong sama cuman mundur 5-10 tahun aja kan kayak orang-orang masih benar-benar based on buku atau ya menarik sih, tapi udah ada generational gap kayak gitu. Iya, generational gap. Aku ngebayangin ya dengan perbedaan, kita sama-sama belajar, walaupun aku di teknik fisika ya. Kalau aku lihat kamu kan di elektro ya, berarti ya? Mekatronik S1-nya. Oh, mekatronik ya. Mekatronik ya. Cuman mirip-mirip lah, ada beberapa poin pelajarannya tuh mirip gitu. Kayak aku ngebayangin di zaman aku itu kan berarti aku 2006 lulus SMA dan kuliah, itu bahkan teman aku ada beberapa yang dari luar Jawa gitu ya. Dia pertama kali megang komputer ketika lagi kuliah gitu. Oh iya sih, 2006. 2006
handphone itu kamu SD kan berarti kan? Karena kan 16 kuliah lah berarti mungkin baru masuk SD ya berarti ya? Iya, baru SD. Baru masuk SD. Itu handphone pada waktu itu adalah masih belum smartphone zaman itu. Belum. Smartphone aku masuk SMP baru mulai BlackBerry tuh. Betul, BlackBerry pertama aku juga tahun 2009-2010 lah kurang lebih kayak gitu. Itu segitu jauhnya generasi gap-nya. Yeah, dan jangankan apa ya, walaupun tersebutnya tadi kamu iya kita nggak tahu masa sebelum internet gitu. Tapi aku ngebayangin atau mengingat-ingat zaman dulu itu juga sulit sih jadinya ya. Maksudnya sulit bisa ingat gimana, bahkan simply kalau sekarang di Indonesia kan apa-apa GoFood gitu, simply zaman sebelum GoFood. Dan sebelum GoFood itu kok capek banget ya kayaknya kayak gitu. Kalau zaman sekarang seperti itu. Nah, menurutmu apakah dengan ya tadi ya istilahnya native lah di dunia digital gitu membuat lebih mudah gitu tadi bikin konten, oke kayaknya aku tahu deh melihat data atau misalnya instinctively kayak gitu langsung bisa oh ya ini kayaknya menarik nih konten ini dan mungkin akan viral dan seterusnya gitu. Kalau dari pengalaman aku nggak pernah mikirin kayak gitu sih, aku bikin karena emang demen bikin aja kan. Tapi kayaknya itu tetap balik ke per orangnya deh. Soalnya kayak aku emang terjun di dunia kayak sosmed dan internet gitu. Tapi emang karena dari dulu ada kesukaan dalam video, kayak video bentuk apapun gitu. Dari dulu emang suka ngedit video. Tapi aku ngeliat teman-teman aku banyak juga yang main sosmed dan nggak ada niatan untuk bikin konten. Kayak mereka cuman kayak ghost account atau benar-benar cuman buat ngirim-ngirim DM ke teman-teman gitu. Dan juga kayak bahkan nggak mau depan kamera atau kayaknya kalau mau ngepost story bingung mau ngomong apa, udahlah cuman ngelihat orang punya aja. Jadi sebenarnya kayaknya nggak merata sih. Tapi untuk orang-orang yang emang mau terjun mungkin ada advantage dibanding yang generasi sebelumnya kalau mau terjun ke dalam dunia konten. Iya. Oke, iya betul. Itu balik lagi ke karakter ya berarti ya jatuhnya ya. Betul. Kalau kamu datang dari mana ya? Tadi ya biasa di depan kamera, terus juga apa ya aktif di sosial media. Apakah ada ya dari mana datangnya seperti itu? Nggak tahu sih, kayaknya dari kecil emang demen tampil ya. Dulu kan les dance, terus tampil di mall gitu. Kalau nggak di sekolah, anak drama juga dulu, teater kan. Terus kalau sama gereja atau apa bikin short film, aku emang demen ikut, kayak emang demen aja sama dunia itu sih. Terus juga waktu 2017 ya, waktu awal kuliah sempat ikut Miss Indonesia, jadi emang demen tampil sih. Nah, specifically yang Miss Indonesia, aku ngeliat storymu beberapa hari yang lalu ya, ketika kamu post, oh ini videonya lagi naik, lalu aku video yang kamu bilang, kayaknya itu video lama ya, kamu post di story. Oh iya, yang video YouTube ya. Video YouTube, kamu repost di story Instagram, terus aku lihat, itu juga out of the blue banget ya, maksudnya tiba-tiba dan akhirnya lolos itu ya. Di akhir video kan kamu bilang diundang ke apa ya, ke big auditionnya kayak gitu. Dan akhirnya kamu sempat ini. Spoilernya aku sampai top 15 waktu itu. Wow. Aku juga nggak nyangka sih. I mean awalnya kan iseng-iseng nyoba audisi dengan nggak ada niatan, nggak ada background apapun. Tapi ternyata puji Tuhan bisa lolos sampai itu. Pengalaman banget sih, itu benar-benar seru banget sih zaman itu. Iya sih. Tapi memang kayaknya sih kayaknya Miss Indonesia agak berbeda, spesifiknya di Indonesia ya dibanding yang lain-lain ya. Agak spesifik ke apa ya? Talent-talentnya adalah talent educated lah ibaratnya. Karena aku juga di kampus aku ada beberapa Miss Indonesia dan Putri Indonesia bahkan kayak gitu, jadi ininya gitu, jadi representasi, bahkan ada yang juara juga kalau nggak salah angkatan di bawah aku ada beberapa kayak gitu, ada sempat 2 kali kayak gitu. Jadi kayaknya memang kalau yang di Indonesia nggak specifically apa ya, mungkin bahasa yang baiknya nggak terlalu hanya melihat
luar lah ibaratnya seperti itu. Tapi kayaknya dilihat Um, brandnya juga kayak gitu. beda pageant, beda titik fokusnya sih. Aku bilang kayak Oh, gitu oke. aja. Heeh. Oh gitu. Kalau yang kamu lihat yang di pageant yang kamu ikutin itu memang seperti itu. Mereka benar-benar ngelihat ini juga sih, public speaking sama karakternya juga. Tapi obviously juga dari luarnya juga harus bisa mempresentasikan diri dengan baik dong. Oh, Gitu. oke. Soalnya kan harus ngomong juga kan di depan publik. Nanti kalau yang menang kan lanjutnya ke Miss World. Yeah. Kalau Putri Indonesia kan ke Miss Universe kan. Yeah. Jadi ya dan juga Miss Universe dan Miss World kan juga hal-hal yang dinilai juri itu kan beda-beda juga kan. Dan kalau di Miss Indonesia itu mereka ada beauty with a purpose. Jadi kayak social work project gitu. Kalau yang pas mereka ke Miss World mereka harus bikin sebuah social work gitu yang mereka bawa. Jadi ya juga hatinya juga dilihat sih. Kalau nggak tahu sih pengalaman aku di Miss Indonesia sih orang-orangnya oke sih. Iya itu hal yang menarik juga sih. Dan mungkin sekarang kan kamu background-nya adalah kuliahnya mekatronik gitu. Sekarang juga sambil nyambi S2 gitu. Menurut aku juga salah satu mungkin ya yang akan menarik adalah kalau dari sisi yang banyak dibahas orang-orang ya selain mungkin culture dan bahasa adalah masalah woman in tech mungkin ya. Dan kamu kan representasi itu bahkan di negara iya. Bahkan di negara yang terkenal dengan tech-nya seperti itu kan ibaratnya. Apakah ada arah mau ke sana juga ini sebelum kita bahas masalah pekerjaannya ya? Belum kepikiran sih, tapi kalau misalnya emang story aku bisa menginspirasi like other women untuk lebih mau berkembang di bidang teknologi sih, I would take the chance. Bisa datangnya aja kalau ada kesempatannya. Oke. Nah kalau yang dikerjain apa nih selama ini di pekerjaannya ya maksudnya? Jadi kan aku automation engineer, kita aku di tim development. Jadi gimana menjelaskannya ya? Bahasa ini juga nggak apa-apa karena aku backgroundnya kan juga ini ya. Jadi kalau di tim aku ada yang ngurusin PLC programming, PLC development. Kalau aku lebih ke higher level language development-nya. Jadi ke arah industry 4.0, kayak big data, ngirim ke cloud, data analytics, user interface, itu yang aku bikin, condition monitoring. Mungkin bisa di globalnya dulu, di company-nya nih HF Mixing Group nih company apa ya sebenarnya? Right. Dia itu rubber mixing machinery. Jadi dia bikin mesin untuk rubber mixing. Jadi customer kita itu banyak kan itu company ban kayak Michelin, Hankook, GT, gitu-gitu, Continental. Jadi pasti orang-orang sering dengar customer kita, tapi nggak pernah dengar HF Mixing Group. Jadi B2B sih hitungannya kan. Kita yang bikin mesin untuk tire company. Apa spesifiknya tadi apa? Rubber mixing? Sorry. Yeah, rubber mixing machine. Jadi rubber itu dari raw materialnya kan cuma kayak slabs gitu kan. Dan untuk bikin ban itu kan butuh certain chemicals atau apa, dan dari temperaturnya semua diregulasi. Kalau nggak berapa speed pemutaran ininya supaya dia jadi bahan buat dibikin ban nantinya. Dan setiap company itu punya resep sendiri. Kita nggak ngurusin resepnya, kita bikin mesinnya dan juga sistemnya. Jadi aku bagian sistemnya sih. Juga analisanya untuk monitoring kayak kondisi mesinnya sekarang gimana gitu. Itu project aku sekarang. Oh, I see. Pertama kali bisa masuk di situ gimana ya? Lulus kuliah langsung di hire di sana atau seperti apa? Jadi aku kan waktu kuliah itu harus magang di Jerman kan. Kan aku dulu kuliahnya di SGU. Jadi semester 6 itu ada dual degree program, itu 1 bulan kuliah di partner university, terus 6 bulan magang di semester 6. Jadi aku 2019 pertama kali ke Jerman buat magang 6 bulan. Habis itu pulang semester 7 ke Indo lanjutin kuliah. Semester 8 pas tesis, aku balik ke company lagi di Jerman. Nah itu 2020. Nah saat itu kan harusnya cuma 3 bulan tesis pulang. Habis itu kan
pandemi kan. Pandemi flight tutup semua, border tutup, nggak bisa pulang. Berarti pas keberangkatan keduanya itu 2020 itu 2020. sebelum just before pandemi kayak gitu. Like seminggu, like aku cuma masuk kantor 2 minggu, terus home office 8 minggu. Lockdown. Jadi gitu. pas-pasan banget. Waduh, itu kalau boleh tahu, kamu keluarga juga di sana sebenarnya? Aku keluarga di Indo semua. Keluarga di Indo semua. Lalu berarti ke sana ketika lah plan 3 bulannya aman lah, maksudnya udah dapat izin dan lain-lain oleh orang tua dan segala macam gitu. Lalu ketika ternyata lockdown, what happened? Terus secara orang tua khawatir nggak nih anak di sana gimana gitu? Jerman ya, beda sih. Sempat ini juga ya, lumayan tinggi juga ya di awal-awal ya. Oh iya, tapi sekarang jauh lebih tinggi, cuman ya oke, beda topik lah. Iya betul. Jadi aku ya beda ya kalau emak sama bapak ya. Kalau mami pasti bilangnya ya nggak pulang. Kalau papa bilangnya ngapain kamu balik Indo, di Jerman aja maksudnya udah dapat kerjaan, lanjutin aja gitu loh. Kayak karirnya lebih bagus di sana. Beda lah emak sama bapak. Cuman kalau aku personally aku pengennya pulang aja, soalnya waktu itu pengen banting setir kan, sebenarnya nggak mau engineering lagi. Oke. Kalau boleh tahu kenapa tuh? Apakah sudah gimana ya? Aku dari masuk S1 juga sebenarnya agak-agak nggak yakin dengan dunia engineer gitu. Aku ambil karena itu path yang logis gitu loh untuk diambil. Kayak apakah orang tua di background engineering juga kah atau enggak? Enggak. Tapi pilihan kamu sendiri untuk di engineering. Pilihan aku sendiri, mami bilangnya matematika kamu bagus, sayang nggak dipakai. Iya. Standar. Tapi aku sendiri sebenarnya di dunia ya lebih ke art dan konten sih yang kayak sekarang gitu loh. Iya. Cuman kan nggak mungkin aku ambil film school atau apa, kayak nggak viable lah. Juga pemikirannya aku belum gitu yakin aku mau ngapain, daripada aku nyesel nanti, mendingan ambil S1 yang bakal ngasih aku lebih banyak pintu nantinya. Jadi kalau misalnya aku S1-nya ambil engineering, S2-nya kan bisa ambil apa aja. Tapi kalau misalnya aku S1-nya misalnya udah bisnis atau film, S2-nya ternyata aku mau engineering, kan udah nggak bisa masuk. Iya. Jadi engineering was the safe choice sih. Iya. Aku juga agak-agak mirip ya sebenarnya. Aku kuliahnya di ITB dulu S1-nya gitu. Di ITB fisika lagi. Iya, fisika teknik lagi, teknik fisika. Itu agak-agak karena mungkin lebih kayak pressure kali ya. Maksudnya orang tua juga kayaknya engineering gitulah. Orang tua Indonesia gitu ya, Asia secara general kan, kalau nggak dokter, engineer kayak gitu kan. Kalau nggak insinyur, dokter kayak gitu. Padahal aku sebenarnya maunya bisnis seperti itu kan. Tapi ya akhir kuliah untuk menyenangkan orang tua. Setelah lulus ya kita jalanin bisnis, tapi agak ada kaitannya juga gitu. Akhirnya ya bisnis di bidang teknologi atau di bidang digital yang bisa kita. Kayaknya yang paling bermanfaat dari kuliah adalah network sih kalau menurut aku ya. Jadi karena udah kenal sama teman-teman yang kan teman-teman kuliah tuh ada yang geek, ada yang jago memang di bidangnya gitu. Emang cinta mati kita bisa utilize lah. Kita bisa utilize buat ini. Kalau aku ngeliatnya kayak gitu. Oke. Tadi lanjut ya. Setelah 8 minggu itu apa yang terjadi? Flight ditutup semua, Indonesia juga nutup diri kan. Kamu nggak ada, berarti nggak bisa pulang itu. Ya udah, baru aku mikirnya since aku bakal stuck di Jerman juga, cobalah lihat S2 di sini ada apa aja gitu. Tapi sebelumnya aku nggak ada niatan S2, soalnya engineering aja udah mau banting setir kan. Kayak aku nggak ada interest di S2 bidang manapun gitu loh. Manapun kayak mau belajar apa sih, kayak orang waktu itu aku pikirnya mau masuk modeling lagi sama buka bisnis makanan aja di Indo. Ya simpel ya, paling gampang. Simpel ya, bener kan, kayak emang aku nggak suka kerja di kantor gitu loh dari dulu.
Tapi jadi waktu aku nyari-nyari, ternyata ada di kota dekat aku itu ada program namanya HCI, Human Computer Interaction. Jadi dia itu menggabungkan psikologi, desain, sama programming, which is tiga-tiganya aku sangat-sangat interest gitu. Jadi kayak, wow, aku baru tahu ada jurusan ini. Terus, nah itu full time kan, aku coba apply, tapi nggak terima. Kayaknya kurang dokumen atau apa. Nah, tapi karena itu aku udah mikir, ya udah aku pulang aja deh, ngelanjutin yang itu, modeling segala macam itu. Terus pas aku bilang ke bos aku, dia bilang, di Indo mau ngapain? Aku bilang, gap year aja deh, kayaknya mau nyoba-nyoba dulu. Dia bilang, ini berarti during masih internship masih berjalan nih ya? Ini udah di akhir tesis, tapi belum sidang. Oke, di akhir ya, oke. Lanjut. Terus aku bilang, ya aku pulang aja. Dia bilang, daripada kamu setahun gak jelas ngapain, udah full time aja sama kita. Terus kayak, what? Bukannya ini lagi pandemi, kantor juga lagi nggak nerima orang baru. Terus dia bilang, oh ternyata ada orang yang lagi keluar, jadi ada satu slot gitu loh. Ada orang yang baru mengundurkan diri, jadi ada satu slot. Tapi kalau kamu interested di slot ini, cepetan, soalnya udah ada orang-orang interview nih masuk. Ya udah, aku langsung saat itu langsung aku ambil langsung dari nyari student visa, jadi ganti plan pulang ke Indo, jadi ganti nyari working visa. Gitu. Dalam kurung berapa jam itu di satu hari. Gila sih, langsung plan berapa tahun ke depan berubah. Terus ya udah. Jadi long story short, aku dapat blue card visa. Jadi kayak working visa tapi agak special gitu kalau di Jerman. Jadi blue card visa itu cuma untuk bidang STEM. Terus harus punya ijazah S1 dan punya kontrak kerja minimal sekian gaji setahun. Itu requirement-nya. Iya. Terus aku dapetin blue card. Nah, habis itu transport mulai mahal. Kan di Jerman lumayan kan, kayak ke kantor aja naik bus satu arah 3 euroan, like goban cuman buat 15-30 menit ke kantor naik bus, sehari 6 euro. Sebulan Kamu berapa? di kota apa by the way? Aku kerjanya di Freudenberg. Oke. NRW. Sekarang di sana berarti? Tinggalnya dekat sana, ya. Oke. Jadi kan kalau di Jerman kan ada student itu dapat semester tiket ya. Jadi dapat tiket bulanan semesteran ya. Semesteran, jadi buat transport gratis di satu wilayah gitu. Jadi aku kalau pakai student tiket aku itu ke kantor gratis. Nah, jadi aku mikir apa aku masuk S2 aja supaya dapat student tiket itu lagi. Karena kuliah di sini kan murah kan, benar-benar cuma 250 euro semester. Jadi cuma like 4 juta per semester. Dan itu cuma kayak biaya admin dan dapat tiket. Kayak aku kalau bayar transport itu lebih mahal daripada aku bayar kuliah. Iya. Jadi aku nyari-nyari yang part time, tapi soalnya kan udah job full time dong. Nah, makanya aku ambil yang kuliah part time ini. Tapi cuma ada dalam bahasa Jerman tapi ya udahlah. Long story short, masuk dan dapat student tiketnya, terus ya udah jadi ngejalanin dua-duanya. Oke, jadi kuliahnya ini part time-nya dengan tujuan dapat tiket. Pada awalnya. Tapi ya. Emang dari dulu aku pengen punya gelar S2 juga, nggak tahu bidang apa, tapi pengen S2, dan juga aku dari dulu pengen belajar di luar negeri, pengen tahu rasanya. Soalnya S1 aku ada magang di luar negeri, tapi kan base-nya di Indo kan. Soalnya waktu SMA aku kuliah, aku maunya di Singapura, tapi nggak dapet lagi. Jadi kayak, tapi ya lumayan lah nggak ke Singapura, jadi ke Jerman kan. Iya, betul. Iya. Aku juga seperti itu kurang lebih ya, waktu pas awal. Tadi kan aku cerita ketika lulus, ketika dipaksa orang tua, bukan dipaksa lah ya, memenuhi keinginan orang tua, gitu, membahagiakan orang tua, kuliah di engineering. Tapi ketika lulus itu, aku juga sempat intern di Jerman pada waktu itu. Di Jerman juga. Jadi aku di Berlin 2 bulan. Di Berlin 2 bulan, Potsdam 1 bulan lah. Jadi agak jauh sih Potsdam mah. Cuman satu ini aja gitu, satu kereta aja kayak gitu. Jadi intern juga pada waktu itu. Cuman memang waktu itu kerjasama antara Kementerian Ristek dengan Kementerian di Jerman kayak gitu. Lalu enaknya adalah pada waktu, karena passion aku kan di bisnis gitu. Enaknya lulusan dari jadi intern plus short course kayak gitulah ibaratnya di Jerman pada waktu itu. Ketika lulusan program tersebut diharapkan bikin startup kayak gitu. Jadi ya ini kayak di satu sisi bikin happy orang tua, seolah-olah tetap di bidang engineering, tapi sebenarnya memuaskan hasrat. Gue mau bikin bisnis sebenarnya ya, jadi cukup jadi jalan yang cukup mengenakan gitu. Mungkin ya
mungkin ini kan case di aku atau case di kamu ini adalah lucky coincidence ya. Maksudnya kita nih diberkahi keberuntungan yang kayak gitu-gitu gitu. Mungkin karena tujuannya mau membahagiakan orang tua kayaknya. Mungkin. Tapi aku percaya sih kayak jalan hidup kita itu kayak nggak ada yang kebetulan. Kayak mungkin aja kalau aku dulu langsung lulus S1 misalnya langsung nggak kerja dan nggak kuliah S2 gitu. Mungkin aja konten aku nggak mungkin berpusat dengan budaya kultur Jerman, aku nggak bakal bisa collab dengan institusi-institusi atau company yang aku collab dengan sekarang gitu. Jadi sebenarnya kerja dan kuliah aku itu juga membantu konten aku in a way. Iya, betul. Dan sebagai profile tadi seperti aku bilang ya, mungkin akan menarik banget sih kalau diulik. Kan aku lihat yang konten yang terakhir yang tadi aku bilang itu kan dengan kedutaan besar Jerman yang ada di Indonesia kan. Aku sekarang banyak partneran, maksudnya kalau secara bisnis ya, kita supply banyak mesin gitu atau sistem yang kita supply itu ke KBRI kan. Jadi aku cukup dekat dengan KBRI Indonesia in Berlin kayak gitu. Terus juga KJRI di Hamburg kalau spesifik di Jerman kayak gitu. Jadinya dan mereka juga kayaknya sangat welcome ya, apalagi sangat welcome dengan orang-orang Indonesia yang ya terutama kalau bagi mereka mungkin akan mendatangkan image lah ibaratnya seperti itu. Itu mungkin nanti bisa banyak sana gitu. Dan tadi ya sebagai background woman in tech atau woman in STEM in general kayak gitu, itu jadi kayak nilai jual yang menarik sih menurut aku kalau kontennya nanti akan ya tentu saja jika kamu ini ya ngelihat memang akan menarik atau ya dari sisi sendiri juga seneng gitu ya. Kayaknya akan ke arah sana menarik banget sih woman in tech, konten-konten yang membahas terkait dengan itu apalah segala macam, aku juga nggak tahu ya kayak gimana. Itu kayaknya akan menarik dan secara profil lebih nggak kayak konten creator aja kayak gitu kan jatuhnya ya. Ngerti ya maksudnya, mungkin agak ini ya abstrak kayak gitu. Lanjut lagi tadi sedikit ya masalah ketika sudah dapat kerja oke, dan berarti udah dapat blue card juga gitu, yang mana matters banget dan sangat jarang ya orang baru lulus S1 dapat blue card. Aku punya temen di Bremen, profesor gitu, orang Indonesia di sana, dia juga dapat blue card tapi ya setelah dia sudah profesor kayak gitu loh. Setelah dia sudah profesor dan sudah dapat pekerjaan yang permanen di universitasnya kayak gitu. Jadi cukup prestasi banget sih itu buat orang-orang yang tinggal di Jerman, pasti itu ngiri lah ya. Dan enaknya blue card setelah 21 bulan kalau ada sertifikat B1 minimal itu udah bisa switch ke PR. Jadi aku hitungannya bulan depan udah bisa switch ke PR. Sekarang berarti kamu udah beneran itu dapatnya awal 2020 berarti ya? Agustus 2020. Jadi abis aku tesis kan dari student visa ganti ke blue card. Dihitungnya sejak saat blue card itu. Wow. Gak berasa sih gara-gara 2 tahun corona gitu. Iya, betul. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya corona ya, aduh kacau juga. Oke, itu berarti tadi pekerjaan oke lah udah aman kayak gitu. Kuliah bagaimana nih? Kuliah ngambilnya engineering lagi? Iya, elektrotechnik. Dan dalam bahasa Jerman nggak tahu lah itu. Emang jalan Tuhan kali ya. Iya. Sekarang aku udah di semester 4, jadi kalau part-time itu ada 5 semester. Jadi aku tinggal, ini udah setengah jalan kan semester 4-nya, nanti ujian, terus winter semester nanti tesis, terus udah selesai akhir tahun ini atau awal tahun depan udah selesai. Wow. Dan usia belum 25 ya berarti sekarang ya? Iya, belum. Wow. Gokil. Ya, itu menarik banget sih. Nggak ada yang kebetulan sih memang, tapi juga ngambil kesempatan di momen yang tepat ya kayaknya ya. Benar. Kalau nggak ada corona mungkin tidak terjadi. Kalau nggak kamu ambil. Nggak bakal. Pulang aku mah kalau nggak ada COVID. Tapi secara kehidupan bagaimana ya? Maksudnya apakah ini pertama kali jauh dari orang tua? Terus juga secara ya oke lah awalnya happy di negara orang gitu, tapi mungkin kalau bukan di kota besar lama-lama hingar-bingarnya juga nggak ada hingar-bingarnya gitu, nggak ada. Kalau aku agak happy waktu itu karena di Berlin kan cukup ya kota besar gitu. Kalau di kota lain mungkin tidak akan se-happy itu. Itu bagaimana tuh kamu
Aku dari awal di Anda- dorf sih, di desa. Yang penduduknya berapa, kayaknya 8.000 orang ya. Oh my God. Iya, jadi Bioskop ada tapi nggak bioskop? bioskop harus ke kota sebelah dulu. Kota gede sebelah. Serius, aku kota kecil banget. Tapi, I don't know, aku suka sih dengan kota kecilku. Karena jalan 10 menit nyampe hutan. Depan ada park. Dan enaknya juga kota aku kebetulan koneksi keretanya ke kota gede gampang. Jadi kayak aku di kota kecil, tapi kalau mau ke kota gedenya paling berapa stop atau koneksinya bagus lah gitu loh keretanya. Dan juga kedua yang sangat membantu waktu aku praktikum magang pertama sama tesis, itu aku tinggal sama keluarga Jerman. Jadi sebenarnya bos aku itu waktu itu kan aku nanya kan bisa nyari Wohnung di mana, apa nyari tempat tinggal. Terus dia bilang, oh dia sama istrinya punya spare bedroom 1 di rumah mereka. Aku boleh pakai aja katanya. Oh ya udah dong, maksudnya kan hemat uang rent dan aku nggak bayar. Jadi benar-benar kayak mereka nganggap keluarga, karena menariknya mereka habis liburan dari Jogja kayak tahun itu atau tahun sebelumnya. Terus mereka katanya impressed dengan kayak hospitality-nya orang Indonesia. Jadi kayak, oh ini ada anak Indo. Soalnya aku juga di kantor aku satu-satunya orang international sebenarnya dan anak magang. Jadi mereka juga baru gitu kan. Terus mereka, aku tinggal sama mereka selama magang. Terus kayak benar-benar dianggap kayak keluarga atau temen gitu loh. Kayak diajak-ajak kalau ada birthday party atau ada traveling, mereka ajak-ajak aku juga road trip gitu ke Bayern. Dan dari situ juga aku dikenalin sama temen yang seumur aku, cewek juga, yang hobinya sama, suka dance, suka apa, dan sampai sekarang dia best friend aku di sini. Jadi menurut aku nggak ada masalahnya sih tinggal di kota kecil, kayak temen-temennya ada. Terus kayak mulai tahun lalu aku mulai ikut gereja lokal di sini, jadi kan nambah lagi komunitasnya. Terus aku juga ikut kayak dance grupnya, karnavalnya si teman aku yang Jerman itu. Jadi minggu depan bakal ada tampil di panggung Jerman bersama orang-orang Jerman lainnya. Jadi benar-benar kayak integrated banget sih. Kayak I don't think nggak tinggal di kota gede itu masalah. Oh iya menarik. Itu berarti tadi yang keluarga tempat kamu tinggal ini adalah bos kamu yang sama yang ngajak kamu kerja full time. Yes. Itu makanya juga mungkin karena hubungannya udah deket, tapi bukan cuma karena hubungan deket aja, maksudnya di kantor juga performance juga penting lah. Kalau misalnya aku nggak ini juga pasti dikeluarin. Cuman tapi setelah aku selesai tesis, aku keluar lah dari rumah mereka, aku cari gunung sendiri. Soalnya kan udah permanen di sini. Iya. Waktu itu cuma 6 bulan gitu. Oh iya, tapi dari situ udah dapet apa ya ibaratnya? Mungkin dari sisi yang aku bayangin ya, kalau aku di usia kamu, ya pada waktu itu kan aku juga sempat, tapi itu kita pun orang Indonesia yang ikut program yang aku ikut itu ada 25, jadi ya happy aja karena rame gitu, rame orang Indonesianya juga gitu, dan juga Berlin kota besar kayak gitu. Mungkin kita berbeda di situ ya. Kalau aku mungkin akan stres sih kalau nggak ada bioskop gitu ya juga. Waktu pertama kali praktikum kan aku juga sama teman-teman aku seangkatan. Tapi kita cuma sebulan pertama bareng, terus 6 bulannya kan magang, kotanya beda semua. Tapi ya kalau weekend atau apa kadang sebulan sekali 2 kali bisa ketemu. Iya. Oh iya. Itu berarti menurut kamu ya oke lah, masalah performa di kantor oke kayak gitu. Terus tentu saja yang lebih utama adalah masalah attitude juga, dan ketika kamu ngebawa diri di depan teman-teman kantor atau apalagi di bos, berarti kan jauh lebih gimana tuh awal muasal sampai ditawarin di rumah itu ada obrolan apa sebelumnya? Oh, kalau ditawarin di rumah aku cuma nanya Bonung aja sih sebenarnya. Terus dia bilang, wah dari kantor di sini kota kecil agak susah nyari Vonung gitu loh. Terus kayak, oh yaudah nggak apa-apa. Jadi kayak abis itu kayaknya dia masih lewat email kan itu. Setelah interview segala macam udah diterima, tapi masih ngurus-ngurusin kontrak segala macam untuk magang. Jadi kayak itu mungkin 1-2 minggu untuk dia juga berunding sama istrinya kan. Terus paling dia juga nanya-nanya kayak aku, I don't know hobinya apa gitu. Yang suka traveling, suka nari, suka makan. Terus akhirnya I don't know, kebaikan hati dia juga aja sih sebenarnya. Oh iya. Berarti benar-benar ini ya, apa ya?
coincidence bertemu, ya kesempatan ketemu coincidence gitu. Aku pengen banget lagi ke Jerman. Jadi kemarin baru balik ke Jerman sih. Baru ke Jerman bulan Maret. Cuman ya untuk urusan kerjaan lah. Sebenarnya aku sangat ngincer tahun 2020 tuh aku udah mau berangkat sama kawan aku gitu, sama istri aku juga gitu. Mau nonton Passion Play. Kamu tahu nggak? Jadi semacam ada ya Passion Play itu. Sorry, baterainya mau habis sebentar ya. Jadi ada sebuah desa gitu di Jerman, di dekat, kalau nggak salah nggak jauh dari Munchen gitu ya. Dia tuh dalam perayaan kayaknya abad pertengahan gitu sempat ada wabah Black Plague atau apa segala macam, dan akhirnya juga sampai ke desa tersebut gitu. Nah ceritanya adalah di desa tersebut bernazar lah ibaratnya, atau membuat perjanjian lah gitu. Kalau wabah ini diangkat, kita tiap tahun akan bikin festival gitu. Kita tiap tahun akan bikin festival. Passion Play itu ini kisahnya penyalipan perjamuan terakhir sebenarnya. Perjamuan terakhir Yesus Kristus gitu. Mereka play, dan itu di seluruh warga desa tersebut terlibat gitu. Seluruh warga desa. Jadi kayak apa ya, festival besar gitu. Jadi desa kecil, festival besar, dan udah mendunia cerita ini gitu loh. Jadi sangat menarik banget. Aku lupa nama desanya apa ya. Nanti mungkin aku ini. Jadi ada aku pengen banget balik itu. Itu biasanya tuh bulan-bulan September gitu. Bulan Oktober atau September gitu. Jadi memang aku ngincar juga sih kalaupun mau ke sana lagi dan kunjungannya ke desa gitu ya. Tapi aku spesifik mau ke desa tersebut gitu sambil nonton. Jadi itu kayak disiapin 1 tahun oleh seluruh warga desa gitu. Mereka latihan, play, teater dan segala macam. Itu menarik sih. Jadi pengen ke sana, mau nyoba. Iya. Nanti mungkin kamu bisa cari Passion Play. Aku ini sekarang. Pasti ketemu sih. Passion Play Jerman. Memang kayaknya keunikan Jerman adalah dia tuh setiap kota mungkin ya, atau bahkan mungkin desa tuh punya strategi untuk mendatangkan wisatawan juga gitu. Bikin kayak gitu. Kota aku nggak ada sih, kayaknya kekecilan. Kekecilan ya. Namanya Oberammergau di Passion Play itu ya. Nanti mungkin bisa kamu googling sendiri lah ya, Passion Play di Jerman kayak gitu. Itu yang aku incar juga. Tadi lagi nanya apa ya? Jadi gara-gara kamu cerita aku lupa. Oke, berarti dari sisi kehidupan aman lah. Kamu tidak mengalami misalnya kangen rumah. Selama 2 tahun ini apakah sudah pulang? Udah 3 kali. Udah 3 kali, ya aman lah kalau gitu. Tapi ya pasti ada homesick-nya juga lah. Biasanya kalau di masa-masa stres, kalau masa ujian atau waktu tesis tuh, wah pengen pulang rasanya, nggak mau lanjut ya. Biasa standar anak inilah. Kalau misalnya anak rantau. Ya. Kalau lagi stres kangen rumah, kalau lagi seneng-seneng sih lupa. Iya. Nah, balik lagi ke konten ya di terakhir ini ya. Mungkin ini udah bagian-bagian akhir lah dari obrolan kita. Sekarang kan congrats by the way, aku lihat Instagramnya kemarin akhirnya kamu juga happy banget ya, nembus 50.000, dan sekarang tadi aku lihat 60.000 ya. Dalam thank you. Waktu yang sangat ya lumayan singkat lah kayak gitu. Arahnya mau seperti apa nih kalau dari sisi content creation ya? Lanjutkan sih. Terus aku mau terus berkembang. Kalau jujur sih aku targetnya mau bisa full time income sih dari sini. I see. Dan juga bisa collab dengan kayak yang tadi kan baru collab sama German Embassy Jakarta. Ya, more collabs like that. Juga aku minggu depan ada webinar sama DAAD. Kalau tahu DAAD yang student exchange Austauschdienst itu. Terus waktu itu juga sempat ada di interview sama Deutsche Welle Indonesia. Jadi sangat menarik sih sebenarnya kayak all these institutions. Jadi bukan cuman endorsan gitu kasarnya, tapi juga collaboration dengan big parties like this. Itu targetnya ke situ sih. Dan juga mungkin aku mau ngarahin ke travel juga sih. Kayak supaya dapat sponsornya juga yang mengarah ke travel, karena aku juga doyan jalan, doyan makan. Iya.
Iya, iya, Cuman iya. tetap di bidang budaya bahasa pasti sih itu nggak bakal habis karena aku juga mungkin let's say passion di situ lah, suka. Hmm. Iya, iya. Iya, ya tadi menurutku memang yang menarik dari kamu adalah ya karena tadi kuat di backgroundnya sih, bukan bukan kacang-kacang lah ibaratnya, bukan kayak terus pun yang join atau yang sponsor atau partnership itu ya tadi jadi kelihatan oh iya ini memang levelnya berbeda gitu. Dan semakin niche semakin semakin menarik ya. Kalau based on pengalaman aku juga udah ada beberapa yang eh, apa ya ngobrol untuk jadi promo untuk ngobrol lah kayak gitu. Jadi di podcast ini. Jadi mereka tuh karena kan aku kontennya konten ngobrol bisnis gitu. Jadi misalnya ada beberapa perusahaan punya produk baru untuk entrepreneur atau apa segala macam ngobrol seperti ini. Jadi kayak talk show kayak gini lah. Persis sama seperti ini cuman Buat berbayar. promosiin barangnya gitu. Iya, cuma Iya. berbayar gitu. Jadi ini aneh juga ya ternyata di dunia sekarang makin aneh aja. Aku kan ngobrol ini sebagai hobi, tapi ternyata orang ngebayar gitu dan Oh pasti dong. Konten itu kenceng sebenarnya ininya. iya tapi maksudnya tidak ada perlakuan yang berbeda dari akunya gitu. Maksudnya terhadap ngobrol yang seperti santai seperti ini adalah hobi aku juga dan kalau ada orang yang mau bayar ngobrol di sini perlakuannya sama juga, aku nggak nyiapin skrip juga, ngobrol ya ngalor ngidul juga kayak gitu. Terserah mereka mau kayak gimana, terserah aku mau kayak gimana gitu. Jadi nggak terlalu. Tapi mungkin yang bikin semakin niche ya, mungkin tadi karena niche Jermannya, terus juga aku lihat di budaya dan juga yang paling utama menurut aku adalah karena background sosok kamunya gitu. Karena kamu di engineering, di STEM kayak gitu, woman in STEM, apalagi udah blue card, bentar lagi PR kayak gitu kan. Itu pencapaian yang luar biasa sih. Aku ngiri juga nih sebenarnya. Pengen lebih rutin bolak-balik dan mudah bolak-balik ya. Kalau sekarang kan, aduh, gue mesti ngurus visanya, males itulah. Tim aku besok bulan Juni ke Turingia ya, Turingan ya. Karena ada pitch contest kayak gitu atau pitch competition. Cuman yang berangkat tim aku gantian akan ada di sana gitu. Dan tapi ya itu. Dia aja dia juga S2-nya di Jerman, tapi ngurus visanya juga masih malesin lah kalau gitu. Iya. Oke, kalau dari sisi platform akan nambah kah, ngaktifin YouTube kah, atau tetap di Instagram dan di TikTok? YouTube sebenarnya aku juga sekarang masih mirroring dulu sih, maksudnya kayak repost yang aku udah ngepost juga, tapi emang aku mau bikin video panjang juga. I mean, aku awalnya kan emang di video panjang YouTube. Cuman sekarang lagi waktunya sih sebenarnya agak ya. I mean, ngebandol kuliah kerja dan konten itu udah sangat menyita waktu dan juga masih mau social life, masih mau olahraga, masih mau istirahat gitu kan. Ya, jadi pelan-pelan dulu lah. Tapi next steps-nya sih definitely aku mau ngembangin YouTube juga. I see. Iya, sekarang kan konten-konten kreator yang orang Indonesia yang di luar tuh kayak Jerome, terus juga itu kan menurut aku akhirnya punya tim dan prominent juga tim ininya mereka. Ya mudah-mudahan terus berkembang ya kontennya. Aku akan follow terus dan juga enjoy your content. Thank you. Tapi lebih gede di Instagram atau di TikTok sekarang? Kejar-kejaran. Menarik loh. Kayak kadang Instagram lagi naik banget, TikToknya stabil, maksudnya kayak nggak ada apa-apa. Tiba-tiba TikTok ada yang viral terus ngangkat, terus Instagram lagi stabil. Jadi naiknya bareng-barengan sih. Sekarang kan TikTok kayaknya 52 ya, Instagram 62. Jadi sekarang lagi Instagram gitu. Ini ya, menurut kamu ininya apa ya? Apa kalau ada analisa? Apakah ada analisa? Karena kan kalau yang rame ya 2 tahun terakhir. Aku juga banyak teman-teman yang konten creator dan gede banget di TikTok gitu, tapi di Instagram kayak gitu lah. Itu menurut kamu kenapa ya? I don't know. Maksudnya kayak nggak usah ngomongin akunnya in general, per videonya aja juga bisa di TikTok blow up 1 juta misalnya, di Instagram nggak ada apa-apa dan sebaliknya. Jadi like I don't know. I really don't know algoritmnya kenapa kayak gitu. Cuman I would say TikTok itu followers Instagram lebih loyal dibanding followers TikTok. Karena emang how the home is structured juga, kayak kalau Instagram orang beneran follow
itu ya mereka terus nonton konten. Tapi kalau TikTok itu kayak bisa menghilang, kayak aku bandinginnya kayak TikTok itu kayak saham gorengan. Kalau misalnya Instagram itu kayak saham yang long term, kayak stabil tapi proporsional. Tapi kalau TikTok itu benar-benar bisa terus kayak next videonya hilang terus viral lagi terus hilang lagi. Jadi ya beda platform, beda algoritmnya lah, nggak bisa ditebak. Bikin Apakah konten video yang bagus aja udah. apakah video yang sama-sama gede gitu? Ada nggak yang kayak ini gede, kok yang ini gedenya di TikTok doang ya, yang ini di Instagram? Iya kayak gitu. Iya kayak gitu. Aneh Aku ya. juga nggak tahu kenapa, kayak ada yang di YouTube aku kan 2000 sekarang kan 2000-an subscriber. Jadi masih emang jauh di belakang ini. Ada yang video aku motong roti Brötchen Jerman di TikTok nyampe 1 juta lebih. Di YouTube nyampe 200.000 dibanding video aku yang lain cuman kayak 1.000 gitu loh. Kayak benar-benar mencuat banget. Instagram nggak naik sama sekali. Jadi kayak I don't know. I can't tell you. Iya. Aku nggak sama sekali sih. Jadi kalau di YouTube tuh jelek banget ya. Tadi aku bilang cuman ya karena videoku kan bukan video yang consumable in general ya. Maksudnya siapa yang mau dengerin kalau bukan artis ngomong 40 menit, 50 menit kayak gitu kan. Dan ngomongnya juga nggak spesifik nggak menarik gitu. Bukan kayak ya ngomongin bisnis, ngomongin profesi, mana yang menarik gitu. Jadi video cuman segituan, follower subscriber juga cuman 1.000-an, tapi di Spotify itu memang aku juga ngerti ya, karena kekurangannya Spotify adalah nggak ada komen dan ya paling aku arahin ke Anchor ya. Jadinya. Ya nggak ada feedback, tapi itu pendengarnya itu sekarang aku lupa sih, pokoknya terakhir tuh 150 ribuan lah kayak gitu. Jadi cukup gede gitu. Terutama kemarin naik banget ya, di naik 20 ribuan sendiri. Konten terakhir aku tuh bulan apa ya? Nah aku juga nggak rutin ya masalahnya ya. Jadi ini terakhir aku konten tuh sebelum bulan April itu dengan artis kebetulan, dengan komedian lah kayak gitu. Jadi itu cukup naikin sampai 20.000 di Spotify, tapi kalau di YouTube kok nggak ngerti juga ya. Audiensnya beda sih. Audiensnya untuk beda. Setiap platform, bahkan kayak Instagram, TikTok aja yang mirip platformnya ya. kan. Iya. Audiensnya beda banget. Iya. Kelihatan sih dari komen-komennya juga beda, dari cara interaksinya juga beda gitu. Kalau aku ngelihat TikTok hanya untuk kalau ada online shop aja, ada jualan atau apa, ini benar. Oh iya, aku nggak pernah ngikut, malahan aku nggak tahu itu kayak gimana jalannya. Iya. Itu lagi rame juga sih, live shopping kan? Live shopping ya lagi rame banget ya, maksudnya. Ya menarik aja sih kayaknya. Sebenarnya kalau di zaman dulu padanannya, ini karena aku orang analog ya, zaman dulu tuh di TV ada namanya home shopping. Kamu nggak kebayang? Yang telepon ya kalau misalnya. Betul. Zaman dulu tuh kayak gitu sebenarnya kan, orang acting masak di TV gitu-gitu. Ayo kalau kalian mau panci ini kayak gitu kan. Telepon sekarang. Kayak gitulah sebenarnya, bayangan ya. Ya ini dari sisi orang yang digital migran kepada orang digital migran ke digital native lagi gitu. Oke, thank you Jene ya atas waktunya ngobrol ngalor ngidul aja kita nih. Iya, thank you udah undang juga. Iya, mudah-mudahan maju terus perkontenannya, Instagramnya atau TikToknya juga. Tapi kalau saran aku jangan dilepas lah title engineer-nya lah, biar menurut aku itu jadi nilai jual tersendiri sih, kalau boleh diinikan ya. Karena jadi hal yang berbeda dibanding yang lainnya gitu. Kayak Jerome kan juga kalau nggak salah dia matematika terapan dia. Iya, di matematika kan, jadinya sangat prominent lah, orang lihat profilnya jadi menarik gitu. Ya kalau boleh ngasih saran. Oke, thank you ya sekali lagi. Thank you. Ya, terima kasih juga yang udah mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya dan nilai yang bisa diambil. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.